Selamat sore, Shalom, saudara-saudara. Semua orang pasti pernah memerlukan mujizat, entah satu, entah dua kali. Perlu mujizat. Dan ada bermacam-macam mujizat. Ya, yang paling banyak adalah tentang kesembuhan, itu yang paling menjadi sorotan. Tapi sebetulnya ada banyak mujizat toh. Bagaimana Tuhan menolong. Ada orang bilang, aduh pas saya tidak punya beras sama sekali, uang habis. Tahu-tahu ada orang membawa beras ke rumah saya. Dia bersyukur sekali pada Tuhan yang menjawab doanya. Itu mujizat. Bagaimana itu bisa pas terjadinya dengan kebutuhan dia? Mujizat. Saudara, ada banyak mujizat di dalam kehidupan kita sehingga sebagai orang percaya sebetulnya mujizat itu memegang satu peranan yang penting dalam iman kita. Tapi juga saudara-saudara, ada orang yang tidak percaya pada mujizat, apalagi tentang mujizat kesembuhan. Saya pernah mendengar ada satu pendeta mengkritik pendeta lain yang percaya pada kesembuhan. Dia kurang lebih ngomongnya gini, kalau memang gitu kenapa nggak ngadakan aja KKR di Gelora Bung Karno sana. Undang semua orang sakit, sembuhkanlah mereka. Semuanya sembuhkan. Saudara, saya pikir pendeta ini gagal paham tentang mujizat. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Kritikannya itu, saya pikir itu mirip seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang di sinagoga Nazaret terhadap Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4 ayat 23. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Orang yang tidak percaya mujizat selalu mengkritiknya kurang lebih begitu. Kenapa tidak melakukan mujizat di sini? Kenapa tidak menyembuhkan semua orang di sini? Saudara, tapi yang jelas sampai sekarang Tuhan memang masih mengadakan mujizat. Antara lain menyembuhkan orang sakit. Tapi tentang mujizat itu sendiri Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 25-27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan di janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi saudara-saudara, mujizat ada. Tapi tidak semua orang kelaparan mendapatkan mujizat, mendapat makanan secara mujizat seperti perempuan janda di Sarfat itu. Mujizat kesembuhan ada, tapi tidak semua orang sakit disembuhkan seperti Naaman. Padahal Elia yang melayani janda di Sarfat, Elisa yang melayani Naaman punya reputasi yang tak dapat diragukan lagi. Tapi toh mereka hanya menyembuhkan dan menolong orang ini. Jadi untuk terjadinya mujizat, kita perlu paham dari perkataan Tuhan Yesus itu ada 3 hal. Yang pertama, iman orang yang memerlukan mujizat. Janda di Sarfat percaya dan taat pada waktu dia mendengarkan perkataan Elia. Naaman percaya dan taat pada waktu dia mendengarkan perkataan dari Elisa. Orang yang memerlukan mujizat itu mutlak percaya, itu tidak bisa disingkirkan. Ya, kalau mau mujizat mutlak harus punya iman. Yang kedua, yang diperlukan adalah hamba Tuhan yang punya iman juga terhadap mujizat. Ya, kalau Elia tidak punya iman terhadap mujizat, janda di Sarfat tidak mendapat pertolongan. Kalau Elisa tidak punya iman terhadap mujizat, Naaman tidak mendapatkan pertolongan. Hamba Tuhan yang beriman menjadi alat untuk menyatakan bahwa Tuhan masih melakukan mujizat. Dengan imannya, hamba Tuhan ini menyampaikan perintah Tuhan, perkataan dari Tuhan kepada orang yang membutuhkan mujizat, membangkitkan iman mereka, menguji juga iman mereka. Dan yang ketiga adalah hak prerogatif dari Tuhan. Pada akhirnya Tuhanlah yang memutuskan. Ya, itu adalah hak Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat.
Dan Tuhan memutuskan yang terbaik bagi orang yang memerlukan mujizat dan bagi hamba Tuhan yang melayani. Orang yang pikirannya terbatas menganggap yang mujizat yang perlu sekarang ini, kesembuhan yang saya perlukan, pekerjaan yang saya perlukan, dan sebagainya. Karena pikiran terbatas. Tapi Tuhan yang Maha Kasih, Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia putuskan sesuai dengan apa yang terbaik bagi kita. Belum tentu kesembuhan adalah yang terbaik bagi kita. Seperti dalam kasus Paulus misalnya, dia berdoa minta disembuhkan, Tuhan tidak menyembuhkan. Kata Tuhan, lebih baik keadaan seperti itu, supaya kuasaku nyata di dalam kamu. Ada orang yang dalam kemiskinan, Tuhan bilang, tidak apa-apa, seperti itu saja, supaya kamu terus bergantung kepadaku. Tapi tidak semua orang akan mengalami hal itu. Yang pasti, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kasih, mendengarkan doa orang-orang yang beriman, mohon pertolongan darinya, dan mujizatnya dinyatakan sesuai dengan hikmat, kasih, dan pengetahuan Tuhan, jauh melampaui pikiran orang yang memintanya. Yang terbaik akan diterimanya. Yang terbaik itulah yang diterimanya. Jadi kita perlu mujizat. Kalau saya bilang saya perlu. Kalau sekarang tidak, satu saat nanti juga akan perlu mujizat. Percayalah bahwa Tuhan masih melakukan mujizat, dan bertindaklah dalam iman saudara, sekaligus berserah kepada Tuhan. Bagaimanapun juga, kehendak Tuhan adalah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara. Amin.